Bab 170. Iya, nanti aku minta tolong Bang Boril buat cari kerja sama butik buat sponsorin batik Rohul. Jawab Andika ketus. Bayu dan Cindy diam-diam terkekeh karenanya. Andika ini hampir menginjak usia 40 tahun tapi kelakuannya persis anak remaja. 11-12 dengan Boril. Beberapa menit kemudian, mereka sudah mulai bisa bicara lebih santai dan memesan makanan serta minuman dingin untuk kembali mengobrol dan Riani sendiri sudah tak canggung lagi. Nih, aku udah kirim pesan ke abang. Ucap Andika. Menunjukkan isi chatnya pada kedua orang tuanya. Biarkan Boril yang menyelesaikan nanti. Ini daftar butik yang bisa bekerja sama dengan kita dalam waktu dekat Pak. Ucap Alex pada Boril sambil menunjukkan daftar butik itu. Tugas Alex yang masih sesekali datang ke kantor mertuanya. Ia tak bisa melepas sama sekali pekerjaannya di sini. Meski Boril sudah memiliki asisten baru namun sekompeten Alex. Di antara ini, yang mana yang paling bagus Alex? Tanya Boril lagi. Semuanya sedang ada progres Pak. Terutama ini, tunjuk Alex pada satu nama butik. Beberapa waktu yang lalu butik ini mengajak kita untuk bekerja sama. Mosa? Tanya balik Boril. Iya Pak, nama pemiliknya Zain Airlangga. Biasanya kan kalau butik itu yang punya adalah desainernya, nah. Kalau Mosa ini beda. Zain Airlangga ini menggunakan hasil karya rancangan pemilik butik lain untuk dipamerkan dan dijual di butiknya. Beberapa minggu yang lalu, yang punya butik ini beberapa kali mengajak kita bekerja sama. Tapi waktu itu Papa masih di Surabaya. Jadi saya tunda kerjasamanya. Jawab Alex. Boril mengerutkan keningnya. Ia memang sudah lama mendengar butik besar itu. Tidak sangka kalau mereka mengajak kerja sama terlebih dahulu. Kok kamu gak bilang saya sih Alex? Bukannya ini butik bagus. Yang sedang viral itu kan? Karena sponsorin ajang Mrs. World. Tanya Boril tajanem pada Alex. Sedangkan sang menantu kesayangan malah berdecak. Kan saya bilang waktu Papa di Surabaya Pak. Pas banget Papa waktu itu lagi di meja operasi. Semua orang mikirin keselamatan Papa. Mana ada yang mikirin bisnis? Tanya Alex cukup ketus. Boril mengerjapkan matanya. Si asistennya ini kalau sudah serius cukup seram. Terus kemarin, mereka datang lagi mengajukan lagi kerjasama. Kamu kok marah sih Alexen? Saya kan cuma nanya. Lagi berantem sama Stella ya? Tanya Boril. Alex jadi tak enak hati karenanya. Ia lalu memamerkan senyum 1000 wattnya. Jangan marah-marahlah Pak, nanti makin keriputan. Smile, ucap Alex melebarkan senyumnya lagi. Ya udahlah, kamu hubungi saja lagi pihak mereka ya, kita bahas kerjasama. Papa sama Mama mau kolaborasi katanya. Siapa? Jawab Alex pasti. Perusahaan milik Pak Boril, WANGPED menerima ajakan kerjasama kita Pak, ucap Halila, sekretaris Zain yang masuk ke ruangan kerjanya lalu membacakan agenda hari ini. Yang sedang menulis di atas buku catatnya seketika berhenti. Lalu tersenyum melihat agenda yang disodorkan Halila. Wang Pet, ucapnya dengan smirk yang sedikit bisa membuat Halila paham apa artinya. Loh, kok Mas yang antarin anak-anak ke sekolah? Tanya Aprilia heran sambil memasukkan bento putra-putranya ke tas mereka masing-masing. Sedangkan kedua buah hatinya belum turun dari lantai atas. Emangnya kenapa? Boril balik bertanya. Ia sibuk dengan MacBook-nya. Kaca mata baca bertengger di hidungnya kini.
Sudah 1 minggu belakangan Boril harus memakai kacamata jika menatap layar ponsel terlalu lama maka matanya akan cepat perih. Aprilia memandang suaminya yang nampak sibuk di pagi hari ini. Kan harus mutar jalan Mas. Kalau Mas yang antar, padahal aku udah titipin Stella biar jemput anak-anak nanti, tolak Aprilia lagi kasihan pada suaminya. Waktunya sangat padat. Kasihan kalau harus mengantarkan anak-anak sekolah juga. Aprilia sendiri tak bisa karena ada kegiatan seminar serta menyantuni panti asuhan bersama dengan mertuanya. Aprilia tidak bisa mengantarkan kedua anaknya ke sekolah dan meminta agar Stella menjemput Azam dan juga Ziko namun ternyata Boril bersedia mengantarkan kedua putra mereka. Kok Mas gak boleh nganterin anak-anak? Curiga jadinya, ucap Boril menelisik. Namun tak melepaskan pandangannya dari MacBook di mejanya. Tiba-tiba saja Boril terkejut karena Aprilia menutup MacBooknya. Sungguh ia sedang serius bekerja dan akan protes pada Aprilia. Tapi niat itu ia urungkan karena setelahnya Aprilia duduk menyamping di pangkuannya. Aprilia melingkarkan satu tangannya di bahu sang suami. Ia tersenyum mengambil kacamata Boril lalu menaruhnya di atas meja. Curiga apa? Mas lupa kalau istrimu ini pencemburu Mas. Gimana nanti kalau kamu jadi pusat perhatian ibu-ibu yang lagi nganterin anaknya di sana? Tanya Aprilia posesif sambil merapikan dasi yang tadi ia pakaikan di kamar. Ayu, turun, ucap Boril pelan. Pasalnya posisi duduk Aprilia kini sangat rawan sekali. Anak-anak dan asisten rumah tangga bisa datang kapan saja dan bahaya kalau melihat posisi sang nyonya ini. Bala-bala SHOOME punya komunitas sendiri, jumlah mereka makin banyak. Wajar kan kalau aku waspada? Tanya Aprilia kini mengusap dada suaminya. Boril menangkap tangan kecil istrinya. Kedua pandangan mereka beradu. Sinetra abu dengan kerlingan menggoda namun Boril dengan geramannya. Kalau gak ingat waktu, Mas bisa jadiin kamu sarapan pagi sekarang juga yuk. Geramnya. Aprilia terkekeh mencium singkat ujung hidungnya. Ia segera beranjak turun karena mendengar suara langkah kaki putra mereka dari lantai atas. Boleh antar, tapi cuma anterin doang ya. Nggak ada foto-foto bareng apalagi sampai ngobrol sama ibu-ibu di sana. Aku punya Stella sama Riani yang bakal ngaduin semuanya. Kalau Mas melanggar aturan dari aku, ancam Aprilia yang langsung mendapat 2 jempol dari suaminya. Mama, Papa, sapa Azam dan Ziko bersamaan. Pagi. Abang sama Ziko hari ini diantar Papa ke sekolah ya, ucap Boril memberi talhu kedua putranya. Yai, diantar Papa, ucap Ziko lalu naik ke pangkuan ayahnya. Sedangkan Azam ke kursi samping ayahnya. Ia ikut senang namun tak banyak berekspresi macam Ziko. Tungguin sampai pulang ya Pak. Pinta Ziko. Kali ini Boril menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia lalu melihat ke arah Aprilia. Memutar otaknya lebih kuat demi memilih kata yang pas agar tak mengecewakan buah hatinya. Antar aja ya. Kayak waktu hari pertama kali masuk sekolah tapi Papa janji kali ini akan antar sampai kelas gimnana. Tawar Boril. Awalnya Ziko merengut tapi kemudian terdengar suara Azam. It's okay Papa. Ucap Azam. Boril lalu tersenyum. Putra keduanya itu memang selalu bersikap dewasa melebihi usianya. Gini deh kalau Papa ambil cuti nanti dan kalian libur sekolah, kita ke rumah Nono dan Nona lagi ya. Bujuk Boril yang dibalas senyuman oleh istrinya. Ziko tak percaya mendengarnya. Bener Pak? Tanyanya. Iya bener, masa Papa bohong? Ungkap Boril.
Terdengar seru kebahagiaan dari kedua putranya tersebut, yang sangat antusias diajak berlibur oleh ayahnya. Lagi-lagi Aprilia tersenyum karenanya. Risiko pekerjaan Boril yang begitu padat dengan jadwalnya setiap hari membuat liburan adalah barang mahal bagi mereka dan Boril berjanji untuk membawa kedua putranya kalau perlu bersama dengan putrinya Stella dan juga cucunya berlibur ke Milan, Italia. Zidane, Zia Tonglu lompatan. Zidane Zia, jangan lari-lari. Tegur Riani melihat dua anak kembarnya berlarian, lebih tepatnya Zidane yang berlari mengejar Zia di ruang keluarga. Zia balikin, pinta Zidane sambil berlari. Gak mau, Zia mau ini. Buat Zia. Teriaknya lagi sambil terus berlari menghindari kejaran dari saudara kembarnya. Riani yang sedang menyiapkan bento untuk putra kembarnya dan juga suaminya terlihat sangat pusing karena aktivitas paginya yang begitu padat karena selain menyiapkan sarapan untuk di rumah, juga untuk dibawa masing-masing. Ia tak sempat mengejar kedua anak kembarnya yang berlari ke arah luar dekat kolam renang. Zia, balikin. Pinta Zidane lagi. Embung. Gak mau. Jawab Zia sambil terus berlari tanpa melihat ke depan. Tanpa ia sadar ada orang di depannya. Kemudian dia pun menandikak orang tersebut sampai hampir jatuh namun tangannya berhasil ditarik sehingga bisa berdiri kembali. Ia akan berlari lagi tapi tangannya dicekal. Aduh! Gerutu si centil. Lepasin ih! Ia lalu menoleh pada orang yang barusan menahannya tersebut sangat tinggi sehingga dia harus mendongak ke atas. Kok ada di sini? Tanya Zia heran langsung to the point bertanya. Saking kagetnya melihat Mahawira berdiri di depannya, Zidane sudah berhasil mengajarnya dan mengambil pulpen di tangan satunya yang masih memegang pensil miliknya. Zia terkejut lagi melihat Zidane berhasil mendapatkan pensilnya. Zidane balikin ih, pinta Zia. Punya aku. Kamu kan udah sama-sama dibeliin sama opa. Ucap Gaza ketus. Ia lalu melihat ke arah Wira. Makasih Om Wira, ucapnya. Wira tak menjawab, hanya sedikit mengganggukan wajahnya dan Zia yang kesal menghempaskan tangan Wira yang tadi mencekal tangannya. Zidane lalu pergi membawa pensil berwarna biru bergambar Doraemon itu. Bayu membelikan cucu serta cicitnya masing-masing alat tulis karena gaji satu-satunya Little Rohichan perempuan di sini, jadi semua yang dibelikan oleh Bayu berwarna pink, namun Zia tidak menyukainya, malah mengambil milik saudara kembarnya dan Gaza yang tidak terima lalu mengambilnya kembali. Pelit. Buntut kasiran. Umpat Zia. Dia akan mengejar Zidane namun sebuah pulpen berwarna putih terlihat di depan wajahnya. Zia menoleh pada Mahawira. Orang yang memberikannya. Apaan ini? Tanya Zia. Nona gak suka warna pink kan? Bisa pakai ini. Ucap Wira tulus meski tak ada senyum di wajahnya. Sikapnya selalu siaga dengan perawakan bagai prajurit dan kali ini walaupun cuma menyodorkan pulpen namun seperti menyerahkan senjata saja pada atasannya. Sedangkan Zia cukup terkejut bagaimana Wira bisa tahu ia tak suka warna pink. Princess Elsa suka warna biru, ucap Zia mengangkat dagunya pada Wira. Tapi tongkat perinya warna putih, jawab Wira. Sinetra biru terang perpaduan wajah Andika dan Riani itu melihat pulpen yang diberikan Wira padanya. Ia menimbang-nimbang apakah akanlah ambil atau tidak. Wira meluruhkan bahunya. Ia lelah kalau harus meladeni bocah putri dari atasannya yang banyak gaya ini. Lalu menarik tangannya akan menyimpan kembali pulpen itu ke saku namun tiba-tiba saja Zia mengambilnya. Kata Momi kalau udah ngasih jangan ditarik lagi. Borok sikut,
Ucapnya sambil mengambil pulpen itu lalu berlari ke dalam ruangan makan menemui ibunya. Sedangkan Wira hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah ajaib Zia. Ya, setidaknya menjadi penghiburan baginya kala impiannya untuk menikah di usia muda harus pupus.